Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wajib kita ucapkan dengan lisan, dan kemudian setelah kita bisa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur berikutnya syukur bil arkan dengan aktif menjalankan perintah Allah, tidak pernah kita tawar sedikit pun, dan wajib kita menjauhi dan sekaligus meninggalkan, bahkan membenci apa-apa yang telah kita lakukan yang melanggar perintah Allah. Itulah ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi akhir zaman, beliau Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini bisa lumeber kepada para sahabat, keluarga, dan pengikut yang setia untuk mendampingi perjuangan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita yang gemar membaca salawat ini bisa digolongkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi, dan pastinya mudah-mudahan harapan kita diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi besok di yaumala yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yakni hari akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, hadani Allah wa iyyakum ajma'in, dimanapun berada. Kali ini kita mencoba menyampaikan tema tentang keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran. Karena apa? Ini lebih-lebih masyarakat secara umum ya, juga anak-anak pelajar ya, dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, Aliyah, SMA, sederajat itu masih kategori yang masih studi, yang masih belajar. Lebih-lebih masyarakat di sekitar kita, baik di Kabupaten Batang, malah di Kecamatan Batang dulu ya, ya di desa, bahkan di rumah kita ya, yang lebih spesifik itu. Kok wis modern begini ya? Quran sudah di mana-mana booming, bahkan syiar, ngaten nggih? Karena Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita sebagai mukjizat. Itu mengalami dua fase masa. Ketika beliau Kanjeng Nabi tinggal di Makkah, itu ayat-ayat yang turun itu namanya ayat atau surah Makkiyah. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah atau pindah di kota Madinah. Selama beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menempati kota Madinah, Quran berlanjut berangsur-angsur turunnya sampai genap 30 juz. Itu berarti ayat atau surah yang turun ketika Kanjeng Nabi mukim di Madinah itu namanya ayat atau surat Madaniyah. Jadi kesimpulannya, Quran diturunkan dalam dua fase. Yang di Makkah namanya ayat atau suratnya Makkiyah namanya. Kalau yang diturunkan ketika Nabi masih atau sudah pindah di Madinah namanya ayat atau surat Madaniyah. Itu sebagai pengetahuan untuk anak-anak yang masih sekolah, ngeten nggih. Kalau ada pertanyaan
apa yang dinamakan surah Makkiyah atau ayat Makkiyah, demikian pula apa yang dinamakan ayat atau surat Madaniyah, kamu bisa menjawab dengan pengertian yang sangat simpel itu. Itu harapannya, oke? Kemudian yang akan diangkat tema dengan keistimewaan membaca Al-Quran itu antara lain, dengarkan, rasakan, hayati, apa tidak bahasane orang Jawa. Kalau rumah penduduk Muslim, ini catatannya, kok setiap hari tidak digemakan ayat di dalam rumah kita sebagai penduduk yang notabene sebagai orang Islam, ngeten nggih? Ini penting, ini dasarnya. Itu beda dengan rumah atau tempat yang untuk gemar membaca Al-Quran. Sekali lagi, seandainya itu bisa ya bisa tidak. Kok rumah kita tidak dibacakan ayat Al-Quran, walau kalimatan atau walau ayatan, sehari semalam itu sak kalimat saja dengan yang dibacakan. Berarti tadi apa? Rumah yang tidak dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya dengan yang rumah di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya setiap hari. Nah, ini setiap hari ya. Ambil satu sampel waktunya membaca ba'dal salat maghrib. Satu jagoan itu, satu duduk itu 5 menit saja lah, jangan, nggak usah banyak-banyak, mipil. Yang penting acak atau continue atau istiqomah. Yang satunya untuk testimoni, rumah yang penduduk Muslim tapi tidak untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Beda nanti dengan yang rumah ini setiap hari dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya. Oke? Itu nanti dijajal ya, dijajal. Engko dadine kaya apa? Ini keistimewaan itu akan muncul. Karena apa? Nur hidayah Allah itu akan terpancar di mana rumah atau tempat itu ketika Quran dibaca setiap saat. Ini keistimewaannya itu. Keistimewaan yang berikutnya kan berarti rumah itu akan mendapatkan setelah diberi hidayah pastinya nur pula, rahmat kasih sayang Allah, rahmat Allah itu akan tercurah di tempat atau rumah yang untuk baca Al-Quran, begitu ya. Lalu yang ketiga, kalau iya bahasanya orang Jawa, nek omah wis untuk nur hidayah dari Allah melalui Al-Quran itu, nur Quran, kemudian dicurahkan rahmat kasih sayang Allah, kira-kira bahasanya, iya tidak, pasti yang menempati atau yang menghuni rumah itu akan merasakan manfaat dari keistimewaan dibacakan Quran itu, mesti rumahnya wongewe hatinya itu bisa ayem, tentram, damai, ngeten nggih. Wali aneh rumahnya ketok mewah, iya tapi tidak ada Quran dibaca di situ, jauh dari nur hidayah Al-Quran, kasih sayang Allah itu ya ada tapi tidak seperti yang tempat itu untuk baca Al-Quran. Itu biasanya ini. Biasanya itu kan kita nanti survei gersang. Tahu gersang? Gersang itu bukan seger merangsang. Gersang itu rasanya hampa, terus gemrungsung, sing nggone we ora betahan, tidak nyaman gitu. Walaupun AC-nan, AC, kecuali AC alami ya, itu. Keistimewaan itu pasti muncul. Kemudian apa? Membawa keberkahan, itu tempat itu akan mendapat keberkahan dari Allah langsung. Karena apa? Rahmat kasih sayang Allah. Yang dimaksud barokah itu apa? Mahyal barokah, apa barokah itu? Barokah itu kan bahasanya dalam kitab itu mundak-mundai kebaikan. Berarti tempat itu bisa nanti akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan yang muncul karena barokah itu. Analisa berpikir, kira-kira tempat nggo maca Quran, apalagi untuk kegiatan ibadah yang lain dengan yang tidak pernah untuk baca Al-Quran, mesti warna kegiatannya beda tidak? Tidak. Satu ambil contoh, mesti kan nggo main kartu, keplek dan seterusnya itu ya. Nah, untuk bilang dalik. Itu satu analisa berpikir yang sangat sederhana. Oleh karena itu, ma'asyiral mustami'in, pendengar yang dirahmati Allah dan mustami'at ya, yang pemirsa semuanya, karena ini bisa dilihat kita sebagai orang Islam
kita sebagai orang tua dalam tanda petik yang punya anak, punya putra-putri yang masih kecil, masih sekolah, yang usia-usia itu butuh pemahaman tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu wajib mengarahkan putra-putrinya supaya gede itu bisa baca Quran. Kalau tidak orang tua gelo. Yang Islam loh ini saya bisa. Karena nanti di akhirat itu orang tua akan decline oleh anak itu. Nek coro jone diwelehke. Makanya dengan maraknya lembaga pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ nggih, Madin, madrasah atau majelis taklim bar maghrib atau di sekolahan itu, mengapa di SMP Negeri 6 Batang khususnya digiatkan, bahkan dalam tanda petik diwajibkan menjelang jam pertama itu baca Quran bersama per kelas, dipandu oleh guru yang mengajar atau yang mendampingi. Itu karena mengharap pancaran nur Al-Quran di sekolah ini. Oke? Nah, ini yang penting PR buat orang tua, masyarakat secara umum di Batang ini khususnya. Mohon kiranya untuk bisa menitipkan anak-anak di lembaga pendidikan kalau tidak sanggup membaca, menggeladi putra-putrinya. Bapak Ibu sibuk kerja karena ada yang harus dikerjakan menurut tuntutan ekonomi karena profesi, sehingga tidak bisa mengarahkan anaknya, titipkan di majelis taklim, tempat ustadz kiai yang guru ngaji ya, atau di TPQ, ya. Oke, di mana saja. Itu supaya baca Qur'annya bisa benar. Dan ini sebagai PR melalui pemerintah Indonesia, yaitu lebih spesifik Departemen Agama Republik Indonesia melalui Menteri Agama menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim di Indonesia itu gerakan pemberantasan buta aksara membaca Al-Quran. Buta aksara membaca Al-Quran karena surveinya masih tahun 2021 beralih ke 2022 ditemukan banyak anak-anak usia SD, SMP, SMA bahkan ora iso maca Quran dengan baik dan benar. Naudzubillah min dzalik. Salah siapa? Jangan ada yang disalahkan. Karena yang salah itu yang tidak benar. Ya, kita introspeksi mawas diri. Makanya di SMP kita saja, di SMP Negeri 6 Batang itu ada gerakan Jumaji, Jumat mengaji, yang prakteknya tidak Jumat tok setiap hari, bahkan ada pembimbing yang mendampingi langsung di setiap setelah KBM itu dengan digiatkan membaca Al-Quran mulai dari juz 30 dan disertakan dengan tajwid serta murotalnya plus penekanannya sampai lulus kelas 9 nanti, supaya wis entuk sangu lulus saka SMP 6 ini ben iso apal juz amma itu. Subhanallah nggih. Macane contoh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa semuanya yang bisa mengikuti kegiatan tausiah ini akan Pak Obed sampaikan. Membaca Al-Quran itu tingkat-tingkatnya banyak sekali ya. Pertama tahqiq itu harus membaca dengan apa adanya, huruf penekannya, lafalnya, makhrajnya harus yang baik, fasih nggih, sesuai makhraj dan sifatil huruf, plus harokat, muraatul harokat dijaga, a, i, u, fathah, buka mulut lebar sampai minimal 3 jari, a, kasroh nyengir supaya gigi kelihatan karena pemurnian bunyi i, dumah mencucu, monyong supaya u-nya vokalnya jelas, itu muroah menjaga, harokat yang bersuara ada 3. Lah tinggal kita ngeladi. Terus tajwid, ahkamun nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah atau penyebutnya kasroh fathah, fathah tanwin atau kasroh tanwin, domah tanwin boleh. Yang penting tanwin itu ada 3 ya. Itu supaya ketika ketemu huruf hijaiyah yang jumlahnya dari alif sampai ya ada 28 itu anak-anak tahu dengan pengenalan tajwid, ada hukum bacaan idhar, idgham baik bila guna maupun bi guna ya, ikhfa dan iklab dan seterusnya, al-mad wal qasr, al-waqf wal ibtida itu harus digurukan. Tanpa guru tidak bisa. Contoh baca ta'awud ini memenuhi unsur baik dan benar ya, tahsin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang harus diikuti. Jangan alif atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu. Terus basmalah, ini bibir 2 harus mingkem, namanya syafatain.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan alif kasroh, haknya didesakkan tebal hingga bunyinya tetap tidak Yang betul, yang harus diikuti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin ya rabbal alamin. Itu keutamaan Quran dibaca sudah disampaikan di awal. Kemudian teknik membaca Al-Quran harus berguru dengan talaki, dengan berhadapan dengan langsung pembimbing, melihat gerak mulut ditirukan dan bertajwid sehingga kualitasnya tahsinul qiraah, bacanya mujawad yang bertajwid. Karena Al-Quran ini sendiri nanti di hari kiamat itu akan datang memberi syafaat kepada orang yang gemar baca Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi al-hadits au kama qala rawahu Muslim an Abi Umamah, gitu ya. Kemudian yang belajar belum bisa, belum mahir, belum fasih, jangan putus asa karena ada jaminan. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi ini yang walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Al-hadits au kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Orang baca Al-Qur'an kalau utamanya mahir, tempatnya di surga bersama kiramil bararah, orang-orang yang solih dan malaikat itu, ya. Tapi yang masih studi, yang masih belajar, isu angel pokok, semangat, gigih dan sabar, itu dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena baca Al-Qur'annya ikhlas, yang kedua pahala masyakohnya, beratnya belajarnya, urung iso fasih pokok, mangkat terus, ikhlas, mendapat tuntunan bimbingan dari guru, diikuti terus, lama-lama insya Allah bisa. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti insya Allah bisa, begitu ya. Kesimpulan, tidak ada kata berat, tidak ada kata sulit, yang penting semangat, semangat berjuang, berdoa, berdoa, sabar, pasrah kepada Allah, tawakal, selesai, gitu ya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.